Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Stop menggunakan strategi politik tumbal atau strategi politik pesugihan, karena dengan menumbalkan orang lain meskipun niatnya baik, tetap saja itu adalah sebuah kejahatan. Kan sudah dibilang, ala laknatullah ala dhalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Meskipun tujuannya baik, kalau dengan menumbalkan orang lain, maka itu tidak baik, itu perbuatan jahat. Saya tahu kok, Ganjar ini ditumbalkan oleh partainya, Ganjar ini ditumbalkan oleh presiden, tahu, untuk menaikkan elektabilitas Prabowo, tahu saya mah bro. Kenapa? Terbukti yang namanya Siwet, Cokro TV, 2045 TV, KBN, Gus Arya, dan lain-lain, bukannya membela Ganjar, malah menyerang Ganjar. Pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan berhasil membuat orang yang fanatik bola marah, orang yang fanatik Israel marah, bahkan para artis marah. Coba ente lah, ngaji diri, ngaji rasa ngaca. Ente kalau misalkan dalam posisi Ganjar dicaci maki oleh se-Indonesia, bagaimana perasaan ente bro? Jangankan satu Indonesia, satu RT dibully nggak akan kuat kita mah. Jadi sinetron yang sangat besar ini terlihat sekali gitu, tidak ada yang berani memberikan logika-logika kepada mereka yang marah karena Piala Dunia ini batal. Secara normatif itu tidak ada yang salah dari Ganjar. Tetapi kalau kita berbicara secara strategi politik tumbal, yang salah itu sudah jelas lah, presiden sama partainya. Andaikan PDIP-nya mendukung Jokowi, mendukung Piala Dunia, pasti Ganjar pun akan mendukung, karena dia petugas partai. Nah pertanyaannya, kenapa partai tidak mendukung? Kalau misalkan dari dulu-dulu tidak mendukung, kenapa harus menggunakan lidah Ganjar? Megawati aja langsung bilang ke Jokowi bisa kok. Bisa. Punya hak bosnya Jokowi, Megawati itu. Kenapa harus gaduh? Ya karena ini adalah sebuah sinetron di mana kegaduhan diciptakan untuk menumbalkan Ganjar. Itu udah jelas kok. Ya tapi kan ini strategi Jokowi jenius. Jenius itu nggak akan memakan korban, itu jenius. Jenius itu orang yang bisa melakukan terobosan. Contoh, matematik itu sulit, terus saya bikin metode cepatnya, dari sulit jadi mudah. Nah ini namanya jenius. Kalau sebaliknya itu bukan jenius, dari mudah jadi sulit, itu bukan jenius, itu mah goblok aja, bodoh. Sebetulnya perkara Ganjar ini mudah. Kalau misalkan mau menyandingkan Prabowo dengan Ganjar, Ganjar dengan Prabowo itu gampang, nggak perlu bikin sinetron yang kayak gini ya.
Tinggal deklarasikan aja selesai kok. Kenapa harus bikin sinetron kayak ginian? Harus menyakiti yang pro Israel, harus menyakiti yang pro bola, harus menyakiti Ganjar. Kenapa gitu? Ingin mengusung Ganjar Prabowo, itu nggak perlu bikin sesuatu yang menzolimi orang lain, bro. Apalagi sampai harus melanggar konstitusi. Ini bukan kejeniusan, ini kebodohan. Kalau pemimpinnya aja udah bodoh kayak gini, bagaimana kita bisa maju dan bersaing dengan negara lain? Dari video satu mobilnya Ganjar dengan Pak Jokowi dengan Ganjar, itu udah kelihatan auranya, bro. Mereka itu masih clash. Masih clash. Kenapa? Ya dibully oleh satu Indonesia, siapa nggak sakit, bro? Satu Indonesia dibully sampai elektabilitasnya rontok. Disembunyikan juga ya nggak bisa. Aura itu kelihatan, raut muka itu kelihatan. Dan dalam video itu sudah jelas Jokowi juga tidak barengan dengan Ganjar, masing-masing sebetulnya. Cuman satu mobil tapi masing-masing. Ya seperti suami istri lah bertengkar misalkan. Meskipun satu mobil ya tapi tidak kelihatan atau orang yang lagi bertengkar itu kelihatan. Seharusnya Jokowi jangan menyalahkan Ganjar, salahkan aja Megawati. Kenapa Megawati tidak mendukung? Tapi kan nggak berani. Ya karena ini cuma sinetron lah. Sinetron ini. Sinetron yang diciptakan untuk menumbuhkan seorang yang namanya Ganjar. Karena bayangkan, Ganjar itu belum juga dideklarasikan sudah tertinggi. Ini kan luar biasanya Ganjar. Makanya PDIP mungkin iri, Prabowo mungkin iri, Jokowi juga iri. Belum dideklarasikan sudah tinggi. Ya sebetulnya Pak Jokowi nggak perlu iri. Kenapa? Kan Jokowi juga dulu gitu. Belum dicapreskan oleh PDIP, di ujung-ujung baru dicapreskan. Harusnya mendukung dong. Jangan membuat sebuah kebenaran. Bagi saya ini bukan masalah sepele, ini serius. Ada seseorang pilihan rakyat ditumbalkan dengan tek-tek bengek, tek-tek benguk Piala Dunia. Ini serius, bro. Ya kan yang penting jangan Anies. Anies itu nggak akan menang. Anies itu nggak akan menang. Nggak usah takut gak akan menang. Kenapa kalian ketakutan? Kalau memang ingin menang, cepat deklarasikan Ganjar sebagai presidennya, pasti menang. Kenapa? Karena dari pengamat paranormal, bahkan saya itu sudah memprediksi kalau misalkan Ganjar sampai bisa nyapres pasti menang. Kenapa harus minder? Anies tuh nggak ada apa-apanya. Kenapa harus meributkan Anies? Anies tuh udah pasti kalah, mau jungkir balik jungkir juga. Apalagi kalau status tersangkanya ditetapkan oleh KPK, ya sudah nggak ada lawan. Ganjar nggak ada lawan. Jadi cobalah, nggak usah bikin yang aneh-aneh. Udah jelas ini drama kok kelihatan. Dari awal sampai akhir itu juga ini drama. Yang pertamanya ingin mengusung Prabowo Puan. Kesini katanya Prabowo Ganjar. Jadi Ganjar itu jangan jadikan presiden, Ganjar jadi wakil presiden.
Memang Prabowo-nya pengen jadi presiden. Makanya salah satu caranya itu hancurkan elektabilitas PDIP dan hancurkan elektabilitas Ganjar supaya jadi wakil. Kesana lah. Gampang kok strateginya, ini strategi busuk biasa. Yang dilakukan oleh para pejabat Indonesia. Dulu Soekarno ditumbalkan oleh Soeharto. Ahok ditumbalkan oleh Prabowo. Anas Urbaningrum ditumbalkan oleh SBY. Sekarang Ganjar ditumbalkan oleh Megawati, Prabowo, dan Jokowi. Ya mungkin ada rencana itu supaya Ganjar ini tidak nyalon, bisa jadi. Makanya para pendukungnya dibuat benci agar Ganjar tidak bisa nyalon, karena yang membuat elektabilitas Ganjar tinggi ini bukan partainya, tetapi adalah para pendukungnya. Makanya pendukungnya coba diprovokasi untuk membenci Ganjar dengan tek-tek bengek Piala Dunia U20. Ini kan kejam banget. Coba suruh jujur Megawati, suruh jujur Prabowo, suruh jujur Jokowi. Saya yakin ini adalah sinetron. Bullshit, bukan sinetron. Ini sinetron. Karena memang mereka tidak menghendaki Ganjar nyapres. Yang mereka kehendaki itu Prabowo Puan. Ini kejahatan yang sangat besar dan ini jelas melanggar konstitusi. Bahkan melanggar agama. Mudah-mudahan rakyat Indonesia melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.